Oke, kalian tahu gak sih guys, kalau Presiden Prabowo Subianto nih sudah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru dan Presiden ini menyatakan anggaran guru akan naik di tahun depan. Nah, di sini Presiden juga menyebutkan bahwa tunjangan kesejahteraan guru ASN naik 1 kali gaji pokok pada tahun 2025. Sementara untuk tunjangan guru non-ASN naik sebesar 2 juta per bulan. Sedangkan menurut survei dari Adias dan Indonesia pada Mei 2024 ada sekitar 42% guru berpenghasilan di bawah 2 juta per bulan. Bahkan dari 13% jumlah tersebut berpenghasilan di bawah Rp500.000. Dan untuk guru berstatus honorer ada 74 yang berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah dan 20% diantaranya berpenghasilan di bawah Rp500.000. Di sini Presiden juga sudah menyiapkan uang anggaran sebesar 81 triliun untuk 1,9 juta orang di tahun 2025. Wah, besar sekali bukan? Nah, di sini kan ada guru ASN dan non ASN. Nah, untuk perbedaan guru ASN ini adalah guru PNS dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian PPK. Sedangkan kalau guru non-ASN itu pendidik yang tidak memiliki status kepegawaian tetap seperti guru honorer. Oke, kali ini aku ingin mendengar pendapat dari Kak Aisyah. Oke, jadi menurut saya sangat menyambut baik kenaikan tunjangan sertifikasi guru ini. Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap jasa para pendidik yang begitu besar bagi bangsa. Dengan adanya kenaikan tunjangan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga mereka bisa lebih fokus pada tugas utamanya yaitu mengajar. Tentu saja, guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, kenaikan tunjangan ini juga bisa menjadi daya tarik bagi lulusan terbaik untuk memilih profesi guru. Jadi begitu pendapat saya. Oke, baik, menarik bukan? Nah, di sini ada Kak Elva juga nih. Aku juga ingin mendengar sih pendapat dia itu bagaimana. Nah, silakan. Mungkin dari pendapat saya itu saya juga akan berpihak sih pada Kak Aisyah. Dengan adanya kenaikan gaji yang lebih baik, guru juga dapat membeli sumber daya dan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kenaikan gaji juga menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah menghargai kontribusi guru dalam mencerdaskan bangsa. Guru lebih cenderung bertahap dalam profesi merekam jika merasa dihargai dan dibayar dengan layak. Kenaikan gaji dapat membantu mengurangi kesenjangan antara guru profesi lain yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama. Itu sih kalau pendapat aku. Wah, sangat menarik ya pendapat dari Kak Aisyah sama Kak Elva nih. Sangat optimis bahwa kenaikan tunjangan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi nih ada kakak-kakak ini yang belum mengaspirasikan pendapatnya nih. Boleh nih dari Kak Masker sendiri gimana? Kalau menurut pendapat saya sih, saya sebenarnya setuju bahwa guru memang layak mendapatkan apresiasi yang lebih. Namun, saya khawatir kenaikan tunjangan ini belum tentu menyelesaikan masalah utama di sektor pendidikan. Masih banyak sekali guru yang mengajar daerah terpencil dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kenaikan tunjangan saja tidak mungkin cukup. Perlu ada kebijakan lain yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Begitu menurut pendapat saya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Firdausil gimana nih? Ya, memang benar untuk pendapat-pendapat kalian semua ini tadi ya. Menurut saya benar, dan yang dikatakan Mas Guru tadi, pemerintah itu juga perlu memperhatikan keseimbangan antara jumlah guru dan siswa, meningkatkan sarana dan prasarana untuk terciptanya pembelajaran yang baik, serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru. Kenaikan tunjangan memang sangat penting, tapi harus
bisa diiringi dengan kebijakan yang mendukung. Oke, sangat seru sekali ya. Tapi kali ini aku juga punya pendapat sendiri sih. Nah, gini kalau menurut aku, kenaikan tunjangan guru ini adalah langkah yang baik, tetapi perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah juga perlu menyeimbangkan antara kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjaga stabilitas keuangan negara. Selain itu juga perlu dipertimbangkan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti perbaikan sarana dan prasarana, mengembangkan kurikulum, dan meningkatkan pengawasan. Jadi ada dua sisi yang perlu kita pertimbangkan ya. Di satu sisi kenaikan tunjangan ini sangat positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap anggaran negara. Oke, baik. Nah, kali ini aku akan memberi pertanyaan nih. Kan pemerintah ini umumkan kenaikan tunjangan sertifikasi guru. Bagaimana sih guru menanggapi janji pemerintah ini? Menurut pendapat kalian, tanggapan guru dengan janji tersebut itu gimana? Nah, menurut Mbak Aisyah gimana tuh? Menurut saya itu guru akan merasa bahwa pemerintah menghargai jasa mereka sebagai pendidik. Meningkatkan motivasi guru dengan kenaikan tunjangan dapat meningkatkan motivasi guru untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Meningkatkan kesejahteraan dengan tunjangan yang lebih besar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru dan mencegah migrasi. Kenaikan tunjangan dapat mencegah guru berpindah ke profesi lain atau daerah lain yang menjanjikan. Jadi begitu menurut saya. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Elva sendiri nih setuju nggak sih dengan pendapat dari Mbak Aisyah? Kalau aku sih setuju ya terhadap tanggapan guru oleh janji pemerintah itu, khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan bervariasi. Banyak juga guru terutama honorer berharap janji tambahan intensif 2 juta itu tadi per bulannya itu agar terrealisasi. Namun ada kekhawatiran terkait ketidakpastian dan kriteria penerimaannya. PGRI juga menekankan perlunya pengawalan terhadap janji pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan guru. Secara umum, guru menginginkan transparansi dan kejelasan dalam implementasi kebijakan untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau pendapatku sih itu ya. Wih, seru sekali kan guys. Nah, ini mungkin masnya juga, kakaknya juga kan pasti punya pendapat nih. Menurut kakaknya gimana? Kalau menurut saya benar yang dikatakan kakaknya Kak Aisyah, Kak Elva. Tapi ya di sisi lain itu beberapa guru mungkin merasa bahwa kenaikan tunjangan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Prosesnya yang sangat rumit. Jika proses pencairan tunjangan terlalu rumit, guru akan merasa kesulitan dan terbebani. Dan persyaratan tidak realistis. Jika ada persyaratan tambahan yang sulit dipenuhi, guru akan merasa tidak adil. Begitu sih menurut aku. Oke, baik. Nah, di sini sudah terlihat ya pro sama kontranya. Oke guys, kalau aku juga punya pendapat sendiri sih. Kalau menurutku ya, beberapa guru mungkin akan menunggu untuk melihat apakah tunjangan ini benar-benar terrealisasi dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dan guru mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan. Dengan demikian, kenaikan tunjangan sertifikasi guru dapat menjadi langkah yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Gitu sih. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Menurut kalian nih, apakah ada potensi adanya perbedaan perlakuan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan selain kenaikan tunjangan ini? Oke, menurut Kak Aisyah sendiri gimana? Oke. Tentu pertanyaan mengenai potensi perbedaan perlakuan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan setelah kenaikan tunjangan sertifikasi guru adalah pertanyaan yang sangat relevan dan sering muncul dalam diskusi publik.
Menurut saya, kenaikan tunjangan dapat meningkatkan motivasi guru baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk memberikan yang terbaik bagi siswa, kenaikan tunjangan dapat memperbaiki kondisi ekonomi guru sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas mengajar. Kenaikan tunjangan dapat mencegah guru berpindah ke daerah lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, terutama bagi guru yang di daerah terpencil, dan mendorong guru berkualitas. Dengan kenaikan tunjangan dapat menarik guru-guru berkualitas untuk mengajar di daerah yang kurang diminati. Jadi begitu ya Kak Vivi menurut pendapat saya. Oke, baik nih. Aku mungkin Kak Maskur bisa menyangkal nih pendapat dari Kak Isya. Gimana tuh? Saya kurang setuju dengan pendapat Kak Aisyah karena jika terjadi perbedaan perlakuan yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau menimbulkan saling iri sama guru dan demotivasi bagi guru yang merasa dirugikan. Kesenjangan antara guru di perkotaan dan pedesaan dapat semakin melebar sehingga memperparah masalah kualitas pendidikan di daerah terpencil. Jika kenaikan tunjangan tidak disertai dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, maka dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan akan sangat terbatas. Dan kenaikan tunjangan secara serentak bagi semua guru dapat membebani anggaran negara, terutama jika diimbangi dengan peningkatan efisiensi. Seharusnya pemerintah itu tidak usah membedakan antara guru di perkotaan atau di pedesaan. Pemerintah harus lebih sportif untuk mengasihi antara di desa ataupun di kota. Begitu sih menurut aku. Oke, baik. Nah, ini anginnya sangat sepoi-sepoi sekali ya guys, jangan tegang-tegang lah. Oke, baik. Untuk Mbak Elva nih, gimana pendapatnya? Tapi aku sendiri tuh kurang setuju sih ya. Soalnya kan kenaikan tunjangan bagi guru yang berpotensi itu mengurangi perbedaan perlakuan antara guru di daerah desa sama perkotaan. Karena dapat memberikan intensif yang lebih baik bagi guru di daerah terpencil untuk tetap mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya tunjangan yang lebih tinggi, diharapkan guru di pedesaan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Meskipun mereka menghadapi tantangan infrastruktur dan sumber daya, selain itu meningkatkan tunjangan juga dapat membantu menarik lebih banyak tenaga pengajar berkualitas ke daerah pedesaan, sehingga mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas antara wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan perhatian yang tepat dari pemerintah, kenaikan tunjangan ini bisa menjadi lebih positif menuju pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia sih. Boleh, sangat baik sekali bukan? Nah, kalau Mas Firdausil pasti akan menyangkal nih pernyataan dari Mbak Elva, gimana tuh? Iya, kalau saya sih sepertinya setuju kalau sama Mbak Elva tadi ya. Kan pasti ada potensi perlakuan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, itulah tugas dari pemerintah. Semoga pemerintah itu bisa memberikan fasilitas yang sama seperti guru-guru yang di perkotaan itu tadi. Pastinya itu ya PR juga bagi pemerintah untuk gimana infrastrukturnya, fasilitasnya yang di desa-desa terpencil itu agar bisa mendapatkan pemerataan pendidikan daerah-daerah terpencil. Gitu. Oke, baik. Nah, seru sekali ya guys obrolan kita kali ini. Nah, aku juga ada pendapat. Mungkin saya di sini menjadi penengah ya. Oke, pendapat aku ini agar kenaikan tunjangan ini bisa merata dan memberikan dampak yang optimal, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kenaikan tunjangan ini sebaiknya didasarkan pada evaluasi kinerja guru secara objektif. Pemerintah juga perlu membuat standar yang jelas mengenai besaran tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada guru, tanpa memandang lokasi. Selain kenaikan tunjangan, pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.
Pemerintah juga perlu menyediakan program pengembangan profesional yang merata bagi semua guru, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dan pemerintah juga perlu memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan kenaikan tunjangan dan alokasi anggaran. Dengan demikian, kenaikan tunjangan guru dapat menjadi langkah yang positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek keadilan serta keberlanjutan. Oke, baik. Nah, di sini kan menjelaskan ada berbagai upaya agar ini bisa menjaga perbedaan perlakuan itu sendiri. Nah, menurut kalian nih, bagaimana kita dapat memastikan bahwa guru honorer juga mendapatkan perhatian yang sama dalam kebijakan kenaikan tunjangan sendiri? Nah, menurut pendapat dari Kak Maskur, gimana? Kenaikan tunjangan dapat meningkatkan motivasi guru honorer untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Tunjangan yang lebih baik akan memperbaiki kondisi ekonomi guru honorer, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas mengajar. Guru honorer juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sejahtera. Tentu juga kenaikan tunjangan dapat mencegah guru honorer berpindah ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Sekarang kan guru honorer itu kayak dianaktirikan, terus kurang diperhatikan oleh pemerintah. Makanya harusnya ini pemerintah itu menindak adil antara guru honorer ataupun guru negeri, begitu menurut saya. Oke, baik, sangat menarik pendapat dari Kak Maskur sendiri. Nah, kalau pendapat dari Kak Elva gimana? Kalau pendapat aku itu ya, yang pertama itu meskipun ada janji kenaikan, kenyataannya hanya guru honorer bersertifikasi yang akan mendapatkan dampak sementara jutaan. Guru honorer yang belum terverifikasi tetap terabaikan dan menerima gaji yang rendah. Terus yang kedua itu, perhatian pemerintah lebih sering tertuju pada tunjangan untuk anggota DPR, menunjukkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Yang ketiga, ada kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai tetap masih menghadapi banyak kendala, sehingga tidak ada kepastian untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Itu pendapatku ya. Kalau dari pendapatnya Kausil itu gimana ya? Nah, kenaikan tunjangan bagi guru berpotensi mengurangi perbedaan perlakuan antara guru di daerah perkotaan dan di pedesaan, karena dapat mengajar dan meningkatkan Nah, kenaikan tunjangan bagi guru berpotensi mengurangi perbedaan perlakuan antara guru baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, karena dapat memberikan intensif yang lebih baik bagi guru di daerah terpencil. Untuk tunjangannya lebih tinggi, diharapkan guru di daerah pedesaan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk kontribusi secara maksimal, meskipun mereka menghadapi tantangan infrastruktur dan sumber daya lainnya. Selain itu, meningkatkan tunjangan juga dapat membantu menarik lebih banyak tenaga pengajar berkualitas di daerah pedesaan, sehingga kualitas pendidikan kita akan semakin merata. Nah, kenaikan tunjangan ini bisa jadi langkah positif menuju pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu sih pendapat saya. Kalau Mbak Aisyah gimana? Wih, kalau kata aku mah kenaikan tunjangan bagi semua guru honorer dapat membebani anggaran negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan yang efisiensi. Jika kenaikan tunjangan tidak disertai dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, maka dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan akan terbatas, terutama status kepegawaian guru honorer yang tidak tetap dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian tunjangan. Apakah kenaikan tunjangan guru honorer menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan sektor pendidikan yang lainnya? Jadi gitu menurut saya. Ya, bisa saya tambahkan lagi ya. Tadi kan katanya mbaknya kan kalau tidak membebani anggaran negara, itu yang faktor utama menurut saya yang harus diperhatikan betul untuk negara. Jangan sampai agenda ini bisa membebani anggaran negara. Kalau
kebutuhan lainnya masih banyak yang harus dipenuhi. Kalau ada yang lebih diprioritaskan, mungkin jangan sampai program ini membebankan anggaran negara. Itu aja. Oke, baik. Aku dengar-dengar nih dari pendapat kalian perlu nih adanya solusi ya. Oke, menurut aku pribadi, solusi yang perlu dilakukan adalah pemerintah dapat membuat program pengangkatan bertahap bagi guru honorer yang memenuhi syarat menjadi guru ASN, sehingga mereka dapat menikmati tunjangan dan hak-hak yang sama. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan kenaikan tunjangan guru honorer dengan melibatkan perwakilan guru honorer dalam kebijakan ini. Oke, langkah yang sangat penting dengan solusi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa semua guru baik ASN maupun honorer memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi pendidikan bangsa. Oke, seru sekali kan guys obrolan percakapan kita kali ini ya. Pantengin terus, tonton sampai habis, oke? Awas kak nonton yo tak. Oke deh. Kok ilo cek kasar. Kak dipen mbak YouTube. Oke nih, aku punya pertanyaan yang menantang buat kalian itu birai. Ayo. Oke, nah aku ada pertanyaan menantang nih buat kalian. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kenaikan tunjangan ini cukup mengatasi masalah kekurangan guru di daerah-daerah tertentu? Gimana nih pendapat dari Kak Aisyah? Jadi menurutku ya, jadi kenaikan tunjangan dapat meningkatkan daya tarik profesi guru, terutama bagi lulusan baru atau mereka yang sedang mempertimbangkan untuk beralih profesi. Dengan tunjangan yang lebih baik, dapat meningkatkan motivasi guru untuk bekerja lebih giat dan bertahan dalam profesi. Kenaikan tunjangan dapat menarik guru-guru yang berkualitas untuk mengajar di daerah yang kurang diminati, seperti daerah yang terpencil atau perbatasan, dan tunjangan yang kompetitif dapat mencegah guru berpindah ke daerah lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Itu menurut pendapat saya. Oke, baik. Kalau menurut Mas Firdausil gimana? Karena menurut saya ya kayaknya sih belum cukup, karena masalah dari kekurangan guru ini tidak hanya dari tunjangannya saja. Kita bisa lihat yang di daerah-daerah terpencil itu, akses jalan untuk ke sekolah aja kadang mereka kesulitan gitu. Dan untuk masalah finansial dan untuk masalah tunjangan ini kan juga naiknya tidak terlalu signifikan, meskipun ya itu bisa dibilang banyak, cuma ya gimana untuk hal itu ya mungkin masih belum bisa sih untuk mengatasi kekurangan guru. Oke, baik Kak. Nah, kalau menurut aku sendiri, kenaikan tunjangan ini tuh perlu dikombinasikan dengan strategi lain seperti pengembangan program beasiswa untuk calon guru, peningkatan kualitas pendidikan guru, dan perbaikan fasilitas sekolah di daerah yang kekurangan guru. Pemerintah juga dapat memberikan prioritas kenaikan tunjangan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil atau daerah dengan kekurangan guru yang signifikan. Kenaikan tunjangan dapat dikaitkan dengan kinerja guru, sehingga guru yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Selain kenaikan tunjangan juga, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas sekolah di daerah yang kekurangan guru, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak bagi guru, akses internet, dan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Pemerintah juga perlu memberikan kesempatan pengembangan karir bagi guru, seperti program studi lanjut atau kesempatan untuk
menjadi kepala sekolah sendiri. Nah, oke Bes, kalau tanggapan dari Kak Elva ini gimana? Tuh, sita. Iki kok ono gak sih narasumber 1 pro mek narasumber 2 pro? Kasih tulis. Ya. Oke, baik. Aku ada pertanyaan lagi nih. Selain kenaikan tunjangan, apa saja faktor lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, menurut Kak Maskur gimana? Menurutku sih sangat tepat untuk memperluas diskusi melampaui kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan memang merupakan langkah penting. Namun untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh diperlukan berbagai faktor pendukung lainnya. Ada beberapa faktor yang meliputi. Yang pertama itu kualitas guru sendiri. Proses merekrut guru harus selektif, mengutamakan calon guru yang memiliki kompetensi profesional dan kepribadian yang baik, menyediakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang teknologi dan pengembangan kurikulum, memberikan penghargaan dan insentif non-finansial seperti penghargaan guru berprestasi, kesempatan untuk mengikuti konferensi atau kesempatan untuk mengembangkan proyek inovatif. Bisa juga memberikan kesempatan untuk memberikan hadiah umroh. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Kurikulum harus fleksibel dan memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Dan mengadopsi model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan kompetensi. Dan berikutnya, lanjut part 2. Gak usah. Oke. Ternyata tidak part 2 ya guys. Yang ketiga itu sarana dan prasarana. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung sekolah yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran. Pemerintah harus lebih berfokus di perdesaan atau di kota terpencil yang ada di seluruh Indonesia, karena di sana itu banyak sarana prasarana yang kurang memadai, akses jalan yang kurang memadai, bahkan internet tidak ada di sana. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Kenaikan tunjangan guru merupakan langkah yang sangat baik, namun perlu diiringi dengan perbaikan pada berbagai aspek lainnya. Dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Dan kita mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana kalau menurut Kak Elva sendiri? Tapi kan penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan perhatian yang setara dalam kebijakan kenaikan tunjangan. Yang pertama, ada kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru honorer kan. Nah, yang seringkali bekerja digaji dengan rendah. Terus yang kedua itu, dengan memberikan tunjangan dengan adil, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghargai kontribusi mereka dalam pendidikan. Ada juga yang ketiga, perhatian yang sama dapat mengurangi kesenjangan antara guru ASN dan honorer, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih merata. Terakhir, pengakuan terhadap guru honorer dapat menarik lebih banyak individu berkualitas untuk bergabung dalam profesi ini. Itu sih kalau pendapatku. Kalau Kak Aisyah ini setuju nggak sih sama pendapatku? Jadi menurut saya ya Mbak Elva ya, saya setuju sih dengan pendapat Mbak Elva ini. Tapi di sisi lain juga meningkatkan kualitas guru membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, seperti program pelatihan yang intensif, beasiswa untuk melanjutkan studi, dan seleksi guru yang lebih ketat. Perubahan kurikulum juga membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Terkadang perubahan kurikulum yang terlalu sering justru membingungkan guru dan siswa. Terus jadi
menyebutkan bahwa sarana dan prasarana harus disediakan secara maksimal, tapi menurut pandanganku sendiri itu gimana ya, membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Dan tidak semua sekolah itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Selain itu, guru juga perlu memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, membutuhkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif. Begitupun dengan proses evaluasi dan akreditasi yang terlalu sering dapat membebani sekolah. Begitu menurut pendapat saya, Mbak Elva. Kalau aku ingin menambahkan pesan untuk pemerintah, lebih berfokus di pedesaan aja, dikarenakan fasilitas di sana itu sangat minim seperti yang kita lihat di sosial media. Bahkan ingin ke sekolah pun harus menaiki jembatan yang kurang layak, atau kita harus melewati sungai dengan satu tali. Itu kan resiko yang sangat tinggi bagi siswa, apalagi kalau siswa SD. Makanya pemerintah, harapan saya dan teman-teman sih lebih berfokus di pedesaan ya, karena fasilitas yang baik akan meningkatkan semangat belajar bagi para siswanya. Begitu kalau pendapatku. Oke, baik. Guyona. Semangat Guyona. mahasiswa. Guyona. Siswa. Ayo aku ngomong ya. Di sana hujan nggak sih guys? Kan dulu aku kabeh. Oke, kembali ke laptop ya. Masih lagi terakhir kisah. Lah iya, kan nambah-nambahi. Di belakang ini hujan nggak sih guys? Iya, nambah-nambah durasi. Ayo, kan terakhir iki sing ngomong gini. Ayo, bener. Oke, baik. Nah, tapi guys, kalian lihat nggak sih hujan nggak sih? Oke. Lucu ya. Kembali ke laptop deh. Oke. Freak. Oke, pendapat kalian ini sangat menarik banget. Nah, kalau pendapatku sendiri, itu pemerintah perlu menyediakan program pelatihan guru yang berkelanjutan. Juga memberikan insentif bagi guru yang berprestasi, serta melakukan seleksi guru yang lebih ketat dan transparansi. Pengembangan kurikulum juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan ahli pendidikan. Perubahan kurikulum juga harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan sosialisasi yang baik. Pemerintah juga perlu memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana di daerah yang sangat membutuhkan, serta melibatkan masyarakat dalam perawatannya. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai di semua sekolah, serta pelatihan bagi guru yang untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, pembentukan program sekolah ramah anak, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, dapat aku simpulkan nih bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan upaya dari berbagai pihak. Kenaikan tunjangan guru juga adalah langkah yang baik, namun perlu diimbangi dengan upaya-upaya lain untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Sampai nggak kerasa nih, sudah 30 menit lebih. Jadi kita kali ini sudah membahas secara mendalam mengenai kenaikan tunjangan sertifikasi guru. Kebijakan ini juga memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Namun yang terpenting adalah kita semua sepakat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang sangat berjasa bagi bangsa. Semoga dengan kenaikan tunjangan ini kesejahteraan guru semakin meningkat dan kualitas pendidikan Indonesia semakin membaik. Wah, terima kasih ya guys atas perhatian kalian semua, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you. Bye bye.
Sudah nyolong tebu dah. tak. Oke deh. Kak udah tips. Wow. Jago arek ku guyu jadi rek. Kat ya. Yang digoyangnya.